Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Pak Boni selaku dosen pengampu mata kuliah Mekanika Fluida 1 dan juga untuk teman-teman sekalian. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang penerapan prinsip hidrodinamika dalam sistem irigasi pertanian. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Adam Jaya Jamas, kemudian ada Alifa Naira Soraya, kemudian ada Chandra Nugraha Ramadan, Dea Nurhaliza, dan yang terakhir ada Herdi Eka Prasetya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu rasionalitas, definisi, dan tujuan irigasi. Yang pertama yaitu rasionalitas pemilihan prinsip konservasi massa dan Bernoulli tentang irigasi teknis. Yang pertama itu prinsip konservasi massa dalam irigasi teknis. Pemahaman yang baik tentang prinsip ini membantu merancang sistem distribusi air yang hemat, meminimalkan pemborosan air, dan mengurangi risiko kekurangan air. Yang kedua yaitu persamaan Bernoulli untuk efisiensi aliran fluida. Persamaan Bernoulli membantu merancang saluran irigasi yang efisien dengan memperhitungkan perubahan energi dalam aliran air. Singkatnya, ini membantu kita mengelola air dengan lebih baik. Lalu yang ketiga yaitu penerapan konsep untuk tantangan modern. Dengan menerapkan konsep-konsep ini, irigasi teknis dapat menjadi lebih pintar dan ramah lingkungan, mendukung pertanian jangka panjang tanpa merugikan efisiensi atau merusak lingkungan. Nah, yang keempat yaitu langkah kritis menuju manajemen air berkelanjutan. Dengan merancang sistem irigasi berdasarkan prinsip-prinsip ini dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, meningkatkan penggunaan air dengan lebih cerdas dan mendukung keberlanjutan pertanian jangka panjang. Next, Kang. Lalu ada definisi dan tujuan irigasi. Definisi irigasi yaitu irigasi mencakup segala kegiatan yang terkait dengan usaha untuk memperoleh air guna keperluan pertanian. Upaya ini melibatkan perencanaan, pembuatan, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana yang digunakan untuk mengambil air dari sumber air serta mendistribusikannya dengan teratur. Tujuan irigasi yaitu ada dua. Yang pertama tujuan langsung, yaitu untuk membasahi tanah dengan memperhatikan kapasitas kandungan air dan udara dalam tanah, menciptakan kondisi yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman. Kedua, tujuan tidak langsung, yaitu melibatkan aspek seperti mengatur suhu tanah, membersihkan tanah dari racun, mengangkut bahan pupuk melalui aliran air, menaikkan muka air tanah, meningkatkan elevasi suatu daerah dengan mengalirkan air, dan mengendapkan lumpur yang terbawa air, serta yang lainnya. Next, Kang. Jadi kali ini kita akan membahas tentang irigasi teknis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai irigasi teknis. Menurut Muhammad Absor, irigasi bagian atas merujuk pada suatu sistem irigasi secara eksklusif menyadap air dari sungai menggunakan struktur bendung dan juga melalui bangunan pengambilan bebas atau free intake. Selanjutnya, air irigasi ini mengalir secara gravitasi melalui saluran menuju ke huma pertanian. Dalam konteks ini, terdapat saluran primer, sekunder, dan tersir yang dikenal. Pengaturan aliran air dilakukan menggunakan pintu air, dan proses ini mengandalkan gaya gravitasi, di mana tanah yang berada pada elevasi yang lebih tinggi akan menerima air yang lebih awal. Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah peningkatan efisiensi penggunaan air dengan prinsip konservasi massa. Hukum konservasi massa adalah suatu prinsip dasar dalam ilmu kimia dan fisika yang menyatakan bahwa massa dalam suatu sistem tertutup akan tetap konstan seiring waktu, meskipun dapat mengalami perubahan bentuk atau reaksi kimia. Ini berarti bahwa massa zat-zat yang terlibat dalam suatu reaksi kimia sebelum reaksi harus sama dengan massa zat-zat setelah reaksi. Selanjutnya, Kang. Selanjutnya,
Sawah yang menerapkan irigasi teknis memiliki jalur irigasi yang melibatkan bendungan, saluran induk, saluran sekunder, tersier, hingga saluran cacing yang menyusup ke dalam tanah. Sawah dengan sistem ini dapat melakukan penanaman 2 hingga 3 kali dalam setahun. Next. Oke, pada irigasi teknis yang dilengkapi dengan pintu, konsep kontinuitas fluida dapat dijelaskan. Konsep kontinuitas menyatakan bahwa dalam fluida tak termampatkan yang mengalir dalam kondisi tunak atau konstan, laju aliran pada setiap titik dalam fluida tetap sama. Hal ini dapat diilustrasikan seperti pada gambar berikut. Di sini ada A1 sebagai luas penampang 1 dan V1 sebagai kecepatan aliran fluida 1, yang kedua adalah A2, yaitu sebagai luas penampang 2 dengan V2 kecepatan aliran 2, dan A3 sebagai luas penampang 3 dan V3 sebagai kecepatan aliran 3. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa luas penampang yang dekat dengan pintu air memiliki ukuran lebih kecil dibandingkan dengan luas penampang yang jauh dari pintu air. Berdasarkan konsep kontinuitas fluida dinamis, maka laju aliran yang dekat pintu air tersebut lebih besar karena luas penampangnya lebih kecil. Begitupun sebaliknya, pada air yang luas penampangnya lebih besar, laju aliran lebih kecil. Konsep dasarnya tetap sama, di mana jumlah air yang masuk harus sebanding dengan jumlah massa yang keluar. Next, Kang. Nah, di sini ada sigma M in sama dengan sigma M out, yaitu jumlah massa yang masuk sama dengan jumlah massa yang keluar. Maka konservasi massa dalam kondisi stabil, yaitu ρ1 dikali V1 dikali A1 sama dengan ρ2 dikali V2 dikali A2 sama dengan ρ3 dikali V3 dikali A3. Karena pada konsep ini kontinuitas menyatakan bahwa dalam fluida tak termampatkan yang mengalir dalam kondisi tunak atau konstan, maka ρ-nya bisa kita coret, jadi rumusnya dapat ditulis sebagai V1 dikali A1 sama dengan V2 dikali A2 sama dengan V3 dikali A3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini kita akan membahas tentang studi kasus konservasi massa. Sebuah saluran irigasi dilengkapi dengan 3 pintu air, di mana 2 pintu pertama memiliki lebar masing-masing B1 dan B2 dengan nilai 0,2 meter dan 0,3 meter. Pintu ketiga memiliki lebar B3 sebesar 0,5 meter. Jika laju aliran air pada pintu pertama Q1 adalah 0,1 meter kubik per second dan laju aliran air pada pintu kedua Q2 adalah 0,15 meter kubik per second, hitunglah laju aliran air pada pintu ketiga Q3 jika konsep kontinuitas fluida berlaku. Oke, pertama kita melakukan persamaan antara luas penampang yang akan kita pakai kali ini A1, A2, dan A3 dengan yang ada di soal B1, B2, dan B3. Konsepnya sama saja. Kemudian substitusikan nilai lebar pintu B1, B2, B3 kepada persamaan yang akan kita gunakan. A1 0,2 meter, A2 pada soal 0,3 meter, A3 pada soal 0,5 meter. Kemudian kita akan menentukan kecepatan aliran V2 dan V1. Di sini kita melakukan persamaan kepada V1. Untuk mencari kecepatan aliran, rumusnya itu V sama dengan Q per A. Ini berdasarkan pada rumus yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu rumus debit air, yaitu Q sama dengan A dikali V. Kemudian persamaan V1-nya di sini, Q1 dibagi dengan A1. Q-nya sendiri untuk Q1 itu 0,1 meter kubik per second dibagi dengan A1 yaitu 0,2 meter. Kemudian kita cari persamaan keduanya untuk untuk V2. Rumusnya sama, berarti Q2-nya yang kita cari, yang
yang kita tuliskan pada soal yaitu 0,15 meter kubik per second dibagi dengan A2 pada soal yaitu 0,3 meter. Next, Kang Chandra. Oke, di sini kita melakukan perhitungannya. Di sini kita akan menggunakan rumus A3 dikali dengan V3 sama dengan A1 dikali V1 ditambah A2 dikali V2. A itu luas penampang dan V itu kecepatan aliran yang harus kita ingat. A3 pada soal itu 0,5 meter dikali dengan V3 yang harus kita cari saat ini. Sama dengan A1-nya 0,2 meter, sebelumnya V1 sudah kita lakukan persamaan, persamaannya itu 0,1 meter kubik per second dibagi 0,2 meter. Ditambah 0,3 meter yaitu A2-nya, dan V2 sebelumnya 0,15 meter kubik per second dibagi 0,3 meter. Kemudian 0,5 meter dikali V3-nya masih tetap sama. Di sini kita melakukan eliminasi 0,2 meter dengan 0,2 meter yang ada di bawah sini. Begitupun sebelahnya 0,3 bisa kita bagi dengan 0,3 yang ada di sini. Menyisakan hasil 0,1 meter kubik per second ditambah 0,15 kubik per second. Kemudian V3-nya kita tulis kembali sama dengan 0,25 meter kubik per second itu didapatkan dari penjumlahan di atasnya ini, 0,1 dengan 0,15. 0,5 yang ada di sebelah kiri pindah ruas jadi pembagi 0,25 meter kubik per second dibagi 0,5 meter, hasilnya dari V3-nya yaitu 0,5 meter kubik. Kemudian karena di soal yang ditanya itu debit air Q3-nya, kita melakukan atau menuliskan rumus debit, yaitu Q sama dengan A dikali V untuk Q3-nya. Kemudian Q3 sama dengan A3-nya itu tadi di soal 0,5 meter dikali V3 yang sudah kita cari 0,5 meter kubik. Jadi setelah kita hitung Q3-nya adalah 0,25 meter kubik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu yang keenam itu ada penerapan prinsip Bernoulli pada sistem irigasi pertanian. Prinsip Bernoulli adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Ada dua aliran, yaitu yang pertama itu ada aliran tak termanfaatkan dan aliran termanfaatkan. Di sistem irigasi ini, kita menggunakan aliran tak termanfaatkan, yang dimana aliran tak termanfaatkan adalah aliran fluida yang dicirikan dengan tidak berubahnya besaran kerapatan massa atau densitas dari fluida di sepanjang aliran tersebut. Rumusnya yaitu P tekanan fluida ditambah Rho kali G kali H atau energi potensial ditambah 1/2 Rho V kuadrat atau energi kinetik sama dengan konstan atau tetap, di mana V-nya itu kecepatan fluida, G-nya itu kecepatan gravitasi, hanya itu relatif terhadap suatu acuan, P-nya itu tekanan fluida, Rho-nya itu massa jenis fluida. Lalu ada prinsip Bernoulli pada irigasi teknis. Yang pertama itu ada energi potensial atau ketinggian. Ketinggian dari titik 1 ke titik 2 disebut H, mempengaruhi energi potensial fluida. Ketika fluida naik, misalnya melewati pintu atau terowongan, energi potensial meningkat, dan sebaliknya. Peningkatan atau penurunan ketinggian akan mencerminkan perubahan dalam persamaan Bernoulli. Yang kedua ada energi kinetik atau kecepatan fluida. Kecepatan fluida juga memainkan peran penting. Prinsip Bernoulli menyatakan bahwa kecepatan dan tekanan memiliki hubungan invers. Jika kecepatan fluida di titik 2 lebih besar, tekanan akan lebih rendah dan sebaliknya. Yang ketiga itu ada energi tekanan atau tekanan fluida.
tekanan fluida pada titik 1 dan 2 juga harus dibuka atau ditutup. Ini dapat mempengaruhi peningkatan atau penurunan tekanan fluida. Tekanan tinggi di titik 1 dapat menyebabkan kecepatan yang lebih rendah dan sebaliknya. Prinsip Bernoulli pada irigasi teknis, konsep ini menyatakan bahwa dalam fluida tak termanfaatkan yang mengalir dalam kondisi tunak dengan bentuk persamaan Bernoulli untuk aliran tak termanfaatkan adalah sebagai berikut. Contohnya yang seperti di gambar, P-nya itu tekanan fluida atau air yang diirigasi, P-nya itu kecepatan fluida, arus air atau arus air yang ada di irigasi yang melaju ke terowongan, hanya itu ketinggian dari titik 1 dan titik 2. Itu dari irigasi yang atas sampai aliran irigasi yang bawah. Ajas Bernoulli-nya adalah P tekanan fluida plus energi kinetik plus energi potensial, atau tekanan fluida ditambah 1/2 energi kinetik ditambah Rho kali G kali H, atau rumus dari energi potensial. Jadi rumusnya itu adalah P tekanan fluida ditambah Rho kali G kali H atau energi potensial ditambah 1/2 Rho V kuadrat atau energi kinetik sama dengan konstan atau tetap, di mana P-nya itu kecepatan fluida, G-nya itu percepatan gravitasi, H-nya itu relatif terhadap suatu acuan atau ketinggian dari titik 1 dan 2, P-nya itu tekanan fluida, dan Rho-nya itu adalah massa jenis fluida. Selanjutnya ada studi kasus yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Kang Chandra. Di sini ada studi kasus prinsip Bernoulli. Dalam sebuah pipa irigasi dengan diameter 10 cm, air mengalir dengan kecepatan 2 meter per detik. Jika ketinggian awal pipa adalah 15 meter, hitunglah ketinggian akhir pipa jika kecepatan air meningkat menjadi 3 meter per detik. Dalam soal ini, kita dapat mengetahui bahwa H1 ketinggian awal adalah 15 meter. Kemudian V1 kecepatan awal 2 meter per detik. Kemudian V2 kecepatan akhir 3 meter per detik. Untuk gravitasi sendiri kita akan menggunakan 9,8 meter per second. Di sini ada persamaan Bernoulli yang mengacu pada rumus yang sudah dijelaskan oleh Kang Chandra sebelumnya. Di sini kita akan melakukan persamaan di ruas kiri dan di ruas kanan. Sebelumnya Kang Chandra sudah memaparkan bahwa pada soal ini konstan, sehingga untuk tekanan sendiri bisa kita asumsikan 0. Kemudian kita dapat melakukan penyederhanaan rumus hingga menjadi H2 sama dengan H1 ditambah V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat dibagi 2 dikali gravitasi. Next, Kang. Oke. Di sini kita masih mengacu pada rumus sebelumnya, H2 ketinggian akhir sama dengan H1 ketinggian awal ditambah V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat dibagi 2 dikali gravitasi. H1-nya tadi sudah diketahui 15 meter ditambah V2 kuadratnya 3 meter per second kuadrat dikurangi V1 kuadratnya itu 2 meter per second kuadrat dibagi 2 dikali gravitasi 9,8 meter per second kuadrat. H2-nya sama dengan 15 ditambah 3 ini kita kuadratkan jadi 9, 2 ini kita kuadratkan jadi 4. 9 kurang 4, 5. Kemudian 2 kali 9,8, 19,6.
Kita cari 5 dibagi 19,6, hasilnya 0,255 meter. Kita jumlahkan dengan 15 meter. Jadi, untuk hasil akhir, ketinggian akhirnya H2-nya yaitu 15,255 meter. Next. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, oke. Di sini selanjutnya ada dalam pipa irigasi dengan panjang L sama dengan 50 meter dan diameter D sama dengan 0,2 meter jika kecepatan aliran air adalah 3 meter per second. Hitunglah ketinggian akhir pipa mengingat ketinggian awal adalah 10 meter. Di sini kita akan menggunakan rumus pada slide ke-17 yang tadi sudah dijelaskan oleh Kang Chandra. Karena konstan tidak menggunakan energi tekanan jadinya 0. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita dapat menyederhanakannya dengan rumus H2 ketinggian awal sama dengan H1 ketinggian akhir ditambah Pi 2 kuadrat dikurang Pi 1 kuadrat per 2G. H2 ditambah 10 H2 sama dengan 10 ditambah 3 meter per second 2 kuadrat dikurangi 0 meter per second per 2 dikali 9,8 meter per second. H2 sama dengan 10 M ditambah 9 per 19,6. H2 sama dengan 10 M ditambah 0,459. H2 sama dengan 10,459 M. Jadi, ketinggian pipa tersebut adalah akhir pipa tersebut adalah 10,459 M. Next, Kang. Penerapan terhadap MATLAB. Next, Kang. Kang, next. Jadi pada kode yang diberikan oleh Pak Goni yang diganti adalah panjang pipa 50 meter. Terus di sini ada diameter 0,2 meter. Laju aliran masuk 0,0942 meter kubik per second. Kode MATLAB ini mensimulasikan distribusi tekanan sepanjang pipa dalam suatu sistem aliran fluida. Simulasi ini didasarkan pada prinsip mekanika fluida, khususnya mempertimbangkan konservasi massa dan menggunakan mekanika energi seperti persamaan Bernoulli. Dari hasil sintak coding MATLAB tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa ini adalah suatu simulasi yang menggambarkan distribusi tekanan, laju aliran, dan kecepatan air dalam sebuah pipa. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk mengakhiri makalah ini, kita dapat menyimpulkan bahwa
permasalahan yang terjadi ini tentang pembahasan mengenai sistem pertanian irigasi yang melibatkan pemahaman mendalam terhadap permasalahan yang ada dalam sistem pertanian irigasi dari segi konservasi massa maupun konsep hukum Bernoulli. Mungkin cukup sekian yang dapat kami paparkan dari kelompok 3. Jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin video ini akan diupload di YouTube, sehingga nanti kalian dapat memberikan komentar di kolom YouTube. Mungkin cukup sekian dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata maupun penjabaran. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.